Baik Pak, perkenalkan nama saya Muhammad Daftar Sustrisno dengan 3 digit NPWP terakhir 207. Di sini saya akan melakukan demo untuk hasil jawaban dari ETS pemrograman web kemarin, kelas E tahun 2024 di pertemuan 8 tanggal 23 Oktober. Sebenarnya saya mohon maaf jika ada suara-suara bising yang sedikit mengganggu karena di kosan saya sedang ada perbaikan, tepatnya di depan kamar saya. Jadi mungkin jika ada suara-suara bising dari suara bor atau suara-suara bising lainnya, saya mohon maaf sebelumnya karena di sini sedang di kosan saya tempat sekarang ini sedang ada perbaikan. Jadi di sini langsung saya mulai saja untuk demo jawaban saya tentang ETS web pemrograman web kelas E kemarin, di mana waktu ETS kemarin diberikan total itu 4 soal, yang dimana 2 soalnya itu mengenai teori dan 2 soal sisanya itu tentang pemrograman atau membuat codingan. Saya mulai saja dari soal nomor 1. Soalnya itu apa yang dimaksud dengan domain dan hosting dalam konteks aplikasi web. Berikan contoh bagaimana keduanya berfungsi bersama. Saya menjawab domain dan hosting adalah dua elemen penting dalam membangun aplikasi atau situs web. Meskipun keduanya terkait erat, mereka memiliki fungsi yang berbeda. Berikut perbedaannya antara domain dan hosting. Yang pertama itu ada domain. Domain adalah alamat yang digunakan pengguna untuk mengakses situs web di internet. Ini adalah nama unik yang terhubung dengan alamat IP server di mana situs web tersebut dihosting. Domain memudahkan pengguna untuk mengakses situs web tanpa harus mengingat nama IP server yang merupakan angka. Contohnya domain untuk Google adalah google.com. Atau contoh lainnya mungkin bisa untuk YouTube atau youtube.com. Domain sendiri terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama itu adalah nama domain, misalnya Google, YouTube, Instagram, Twitter, dan lain-lain itu juga bisa. Lalu untuk ekstensinya misalnya ada .com, .org, .net, dan lain-lainnya. Yang kedua untuk hosting. Hosting adalah layanan penyimpanan file dan data situs web di server. Jadi situs web tersebut dapat diakses oleh orang lain melalui internet. Penyedia layanan hosting menyediakan ruang di server untuk menyimpan semua file seperti HTML, image, video, database, dan lain-lain yang dibutuhkan untuk menjalankan situs web yang diinginkan oleh pengguna, yang ingin diakses oleh pengguna. Jadi ketika pengguna memasukkan domain, server hosting yang menyimpan situs akan merespon dengan mengirimkan data yang diperlukan ke browser pengguna. Yang ketiga ini ada contoh penggunaan keduanya. Contohnya ini seperti saya punya kasus, yaitu saya ingin membuat situs web bernama kelaspwp.com untuk mempublikasikan materi mata kuliah pemrograman web saya. Jadi step yang saya lakukan yang pertama itu adalah saya membeli domain bernama kelaspwp.com dari penyedia domain seperti Google Workspace, Icon, atau yang lain-lain yang tersedia di internet. Lalu saya akan memilih layanan hosting seperti Hostinger, Keywords, SiteGround, atau penyedia hosting lainnya yang ada juga di internet. Penyedia hosting ini akan menyediakan ruang server untuk tempat penyimpanan file aplikasi web saya, seperti image, script, dan lain-lain yang ingin saya tampilkan pada web kelas.pwp.com. Yang terakhir, setelah hosting dan domain dihubungkan, setiap kali seorang mengetik kelas.pwp.com yang dimana tadi saya sudah membuat situsnya, sudah saya beli domainnya, dan saya sudah hosting juga, ketika mereka mengetik kelas.pwp.com di browser, mereka akan diarahkan ke server hosting yang menyimpan situs web saya. File situs web saya kemudian akan dikirimkan ke browser mereka menampilkan halaman situs yang sudah saya buat. Jadi intinya domain adalah alamat untuk menemukan situs web dan hosting adalah tempat penyimpanan data situs web. Di domain itu adalah untuk nama alamat untuk mengaksesnya, dan hosting adalah tempat penyimpanan file-file web saya seperti HTML-nya, CSS-nya, script-nya, image, atau yang lain-lainnya lah. Lanjut untuk nomor soal 2, apa peran DNS dalam arsitektur aplikasi web dan bagaimana proses resolusi nama domain bekerja? Jawaban saya, DNS atau yang disebut Domain Name System adalah sistem yang menerjemahkan nama domain yang mudah diingat manusia seperti contoh.com atau yang lain-lain, example.com atau yang mana lain. Menjadi alamat IP seperti 192.168.10.10 yang digunakan oleh komputer untuk mengakses situs web. DNS berperan penting dalam menghubungkan pengguna ke server yang menyimpan data situs yang ingin diakses. Yang pertama ini ada peran DNS itu antara lain, yang pertama memetakan hostname dan IP address yang ada secara global. Yang kedua meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Yang ketiga menerjemahkan suatu hostname ke IP address atau sebaliknya. Yang keempat mencari alamat host untuk memenuhi permintaan klien. Yang kelima pada sistem change berperan melakukan pencarian data yang sesuai. Yang keenam, DNS
server bisa mengidentifikasikan komputer yang ada di suatu jaringan sebagai sebuah titik. Yang ketujuh, memfasilitasi pengiriman email dengan mencarikan server yang tepat. Yang kedelapan, mengamankan aktivitas transfer data yang terjadi selama pengguna mengakses suatu website. Selain dari peran DNS, ada juga proses resolusi nama domain yang dilakukan oleh DNS itu. Jadi prosesnya itu yang pertama, pengguna memasukkan nama domain atau alamat web ke dalam browser. Yang kedua, browsernya akan mengirim pesan permintaan DNS rekursif ke jaringan untuk mengetahui alamat IP yang sesuai dengan domain tersebut. Yang ketiga, permintaan tersebut diterima oleh DNS resolver atau pengulang DNS. Yang keempat, server root akan memberikan jawaban pertama, lalu TLD atau top level domain. Server dengan TLD situs web yang ingin dikunjungi akan merujuk query ke server otoritatif yang mengetahui alamat IP pasti dari nama domain. Yang keenam, informasi alamat IP diteruskan kembali ke resolver rekursif yang memberikan alamat IP yang benar kepada peramban untuk dikunjungi. Lanjut ke soal 3. Di sini ada studi kasus seorang klien ingin Anda membuat formulir kontak yang mengumpulkan nama, email, nomor telepon, dan pesan. Selain itu, formulir harus memiliki validasi untuk memastikan bahwa semua bidang diisi dan email diisi dalam format yang benar. Disuruh membuat struktur HTML untuk formulir ini dan tambahkan JavaScript untuk melakukan validasi. Jadi untuk mempermudah mengerjakan soal nomor 3 ini, saya mengambil salah satu program web yang sudah pernah saya buat, yaitu pada tugas 3 pertemuan 4 tanggal 18 September. Ya, ini adalah studi kasus membuat web form registrasi. Di sini saya sudah sempat membuatnya untuk waktu tugas ketiga kemarin. Jadi yang saya menggunakan web saya ini yang saya modifikasi untuk memenuhi persyaratan yang diinginkan oleh Studycase ini. Sebentar, saya lanjutkan saja ke sini. Ini untuk kodenya. Di indeksnya ini kurang lebih sama seperti tugas 3 saya kemarin. Dikarenakan untuk mempercepat juga pengerjaannya. Jadi di sini ada namanya itu form kontak, dimana di sini ada 3 inputan yang akan dicek, lalu ada empat inputan yang akan dicek, lalu nanti akan memunculkan hasilnya sesuai dengan form saya kemarin. Pertama itu ada kelas form kontak ini untuk kontak yang ingin diisi, headernya. Ada nama, input nama, di sini fungsi untuk input namanya, input email, fungsi input emailnya, nomor telepon, dan pesan sesuai yang diinginkan oleh studi case-nya. Lalu untuk submit dan reses dan kontainer rincian pesan ini adalah yang saya buat waktu tugas 3 kemarin. Jadi saya ikut masukkan saja karena sekalian saja biar ada tampilan akhirnya nanti ketika disubmit. Lanjut ke soal yang skripnya ini, karena di stylenya ini saya juga tidak ada merubah banyak karena saya menggunakan style yang sama pada tugas 3 kemarin. Hanya ada adaptasi sedikit saja untuk fungsi-fungsi untuk kolom-kolom yang saya hilangkan karena tidak diinginkan. Langsung ke scriptnya aja yang diminta soal, yang dimana untuk validasi. Yang pertama ini ada untuk mencegah pengiriman form itu menggunakan event prevent default. Lalu untuk validasi emailnya, dimana nanti ini mengambil email patternnya, dimana kalau saya ini membuat validasi emailnya itu yang valid itu hanya jika dia menggunakan email @gmail.com, yaitu email valid dari Google. Jadi di sini saya menggunakan email errornya ini untuk mengecek email errornya, lalu di sini untuk patternnya itu menggunakan @gmail.com. Jika selain itu maka nanti tidak akan bisa diterima. Errornya yang saya munculkan yaitu hanya menerima email valid dari Google. Lalu untuk validasi nomor telepon, validasinya saya di sini menggunakan jumlah angkanya, karena nomor telepon di Indonesia itu jumlah paling banyaknya itu 16. Jadi saya menggunakan validasinya itu menggunakan jumlah angkanya saja, yaitu maksimal 16. Jika lebih dari 16, kasusnya akan sama seperti email. Dia akan memunculkan text error hanya menerima nomor telepon valid. Mana nanti ini adalah untuk kondisi fontnya, yang font errornya, yang jika false nanti dia akan tidak bisa mensubmit. Jika tidak maka dia akan melanjutkan. Lalu untuk script yang di bawahnya ini adalah script dari tugas 3 kemarin, juga sudah ada. Saya ngambil tugas kemarin yaitu mengambil nilai dari form, menampilkan dan menyembunyikan. Lalu fungsi untuk mengirim ulang form. Ini kurang lebih sama sih sama tugas 3 saya kemarin. Langsung saya coba saja live in sebentar. Sebentar saya ganti dulu layarnya. Nah, ini.
Ini hasilnya nanti yaitu form kontak sesuai yang diminta. Soal itu yaitu ada validasi untuk memastikan diisi email diisi dan bidang diisi, semua bidang diisi dan email diisi dalam format yang benar. Di mana isinya itu adalah nama, email, nomor telepon dan pesan. Ini saya misalkan namanya saja, nama saya, sebentar. Nama saya Dava saja. Saat emailnya saya salahkan dulu, misalnya contoh. Lalu nomor teleponnya saya coba 123456789 coba dapat mana Bu. Kan. Ini harusnya dia ya ini ada 17 angka, pesannya di sini misal ETS PWeb. Nah, di sini juga dilihat namanya sudah ada, emailnya juga sudah ada, nomor telepon dan pesan. Tapi email dan nomor teleponnya ini tidak sesuai validasi. Jika dikirim, nah, nomor emailnya akan meminta untuk tambahkan add dulu. Jika coba saya tambahkan add, nah add-nya juga tidak bisa jika tidak lengkap. Jadi harus ada isinya. Misalnya add contoh. Add contoh ini karena sudah ada add-nya, tapi contohnya ini kan bukan merupakan validasi yang sesuai. Jadi ketika dia dikirim akan memunculkan error hanya menerima email valid dari Google. Kalaupun saya tambahkan .com, dia tetap tidak akan bisa. Tuh, karena dia hanya menerima email valid Google yang saya tetapkan itu untuk validasi yaitu gmail.com. Nah, jika di gmail.com di sini dia tidak akan melakukan error lagi pada emailnya, tapi pada nomor teleponnya ini akan ada masalah karena hanya menerima nomor telepon valid. Di nomor telepon saya ini ada totalnya 17 digit. Jika saya kurangi satu baru dia akan menjadi valid, yaitu total maksimal 16 digit. Jika saya kirimkan, dia akan formnya akan terkirim dan akan munculkan hasil umpan balik dari apa yang sudah saya isi, yaitu nama, email, nomor telepon, dan pesan. Untuk kembali ini adalah untuk mengulang formulirnya. Kurang lebih seperti itu untuk soal nomor 3. Saya menggunakan tugas saya yang lama yaitu tugas 3. Jadi untuk saya modifikasi beberapa bagian di Java-nya dan untuk mengurangi beberapa kolomnya yang hanya diminta oleh persyaratan studi case nomor 3. Langsung saya lanjut saja untuk nomor 4. Ini. Desainlah dan implementasikan halaman detail berita yang menampilkan konten lengkap sebuah berita. Halaman harus mencakup judul berita, gambar utama, tanggal publikasi, konten berita, tombol untuk kembali ke daftar berita. Jadi di sini karena kemarin waktunya cukup terbatas, saya membuat landing page berita ini bisa dibilang sangat-sangat sederhana karena saya takut tidak bisa memenuhi waktu yang sudah ditentukan. Jadi ini saya lihatkan saja. Ini saya lanjut untuk ini indeks berita saya. Jadi ini halaman utama berita saya yang berisi daftar berita itu sangat-sangat simpel sekali karena saya takut tidak cukup waktunya untuk mendesain halaman utamanya. Karena yang diminta pada study case-nya itu hanya untuk ada judul berita, gambar utama, tanggal publikasi, konten berita, dan tombol untuk kembali ke daftar berita. Jadi untuk mengimplementasikan tombol untuk kembali, saya membuat 3 file HTML yang saya hubungkan menggunakan hyperlink, di mana di situ ketika berita 1 atau berita 2 diakses ini, dia akan kembali ke indeks HTML atau daftar beritanya. Jadi indeksnya ini adalah halaman utamanya, di mana ada daftar berita, dan di sini hanya ada 2 jenis berita karena tidak cukup saya mengerjakan untuk berita lebih panjang lagi, jadi hanya 2 ini kok sebentar. Nah, biar rapi sedikit. Jadi kurang lebih seperti itu untuk indeks beritanya. Langsung lanjut saja ke berita 1. Di sini berita yang saya ambil itu pelantikan Presiden Indonesia baru Prabowo Subianto. Jadi di sini untuk judul beritanya, lalu di sini untuk isi konten beritanya, ini untuk publikasinya. Ini isi konten beritanya saya ambil dari Google saja beritanya karena biar tidak terlalu memakan waktu untuk beritanya, untuk mencari beritanya. Lalu untuk penginputan gambarnya di sini sesuai yang dari soal, saya menginput gambar juga gambar yang saya ambil dari internet. Lalu kurang lebih seperti itu untuk beritanya. Untuk berita 2 ini sama seperti berita 1. Template-nya cuma isi beritanya saja saya ganti, yaitu kebakaran hutan. Ini sama seperti berita 1 lah fungsinya, karena untuk menambahkan daftar berita saja ya saya buat untuk berita 2 ini. Karena kalau daftar beritanya berisi 1 berita rada lucu kalau namanya daftar berita menurut saya. Untuk stylenya ini kurang lebih untuk tidak terlalu penting, ini style CSS-nya agar beritanya bisa dijalankan. Terus
agar beritanya akan tampak lebih bagus saja di sini. Untuk hasilnya saya sebentar saya live-in. Sebentar saya ganti dulu layarnya. Ini dia. Ini hasilnya, nanti tampilan depannya ini sangat-sangat simpel sekali karena saya takut waktunya tidak mencukupi nanti. Itu ada daftar berita terkini. Berita pertama itu pelantikan Indonesia, lalu yang kedua itu kebakaran hutan. Kalau saya coba akses yang ini, nanti ada beritanya itu pelantikan Presiden Indonesia baru, Prabowo Subianto. Di sini ada foto yang sudah saya ambil dari internet dan saya input di sini. Lalu di sini tanggal publikasi, dan di sini isi beritanya saya ambil dari internet juga. Lalu di sini juga sudah ada fungsi tombol untuk kembali ke daftar berita. Ini berita kedua untuk kebakaran hutan di Kalimantan juga saya ambil dari internet. Beritanya ini ada tanggal publikasi sama. Kembali ke daftar berita. Untuk kembalinya, oh ya, sama ini sebentar saya coba, saya lupa untuk menjelaskan yang ini. Nah, ini karena di soal kan dimintanya juga untuk tombol kembali ke daftar berita, itu saya buat JavaScript-nya di bagian per file HTML-nya. Jadi saya buat inner JavaScript-nya itu di sini untuk membuat tombol kembalinya, karena kalau saya buat file sendiri JavaScript itu nanti dia akan isinya terlalu sedikit dan tidak akan efisien nantinya. Jadi saya buatnya di dalam sini saja karena hanya butuh untuk tombol kembali saja. Karena saya tidak berani untuk buat banyak-banyak karena takut waktunya tidak mencukupi kemarin. Ini juga berita 2 sama. Ini scriptnya untuk tombol kembali, yaitu kembali ke index HTML. Ini kembali ke index HTML juga, yang ini kembali ke daftar berita. Jadi untuk soal nomor 4 nih saya tidak menggunakan JavaScript karena saya sudah memakan waktu banyak untuk soal nomor 3 kemarin. Ya kurang lebih saya menggunakan konsep, ya Pak, saya membuat web landing page berita yang simple, sederhana sekali biar mencukupi waktunya. Nah, kurang lebih begitu untuk demo dari jawaban saya dari ETS pemrograman web kelas E kemarin pada tanggal 23 Oktober pertemuan 8. Kurang lebih sekian dari saya. Terima kasih, Pak.